Mati saja kamu! Mati saja kamu! Ampun, ampun, ampun. Kayak gini saja, kamu sudah pipis di celana. Aku kira kamu sangat tangguh. Kamu memang gak berani menyentuhku. Anak buahku sudah melaporkan hal ini ke ayahku. Coba saja menyentuhku. Aku pastikan kamu dan keluargamu gak akan melihat hari esok. Sialan, dia berani mengancamku dan keluargaku. Sepertinya aku gak bisa menganggapnya remeh. Pak William, di balik keluarga Jordan, ada keluarga Maxwell di ibu kota. Kita nggak bisa menyinggung mereka. Gak apa-apa. Aku mau telepon seseorang. Pura-pura. Pura-pura lagi, ha? Jangan bilang, kamu mau mengatakan kalau kamu punya koneksi yang lebih powerful daripada keluarga Maxwell, ha? Pak James, jadi seperti ini. Benarkah begitu? Aku mengerti. Keluarga Jordan yang kecil berani untuk sombong di depan Pak William. Serahkan masalah ini padaku. Keluarga Maxwell gak akan bisa mengabaikan nama baik tim Wadia. Lepaskan dia. Apa? Kenapa kamu gak pura-pura lagi, ya? William. Keluarga Jordan kami sudah melaporkan hal ini ke keluarga Maxwell di ibu kota. Sebentar lagi, seseorang akan menangkapmu. Apa maksudmu? Apa maksudku? Itu berarti kamu dengan sengaja mencoba melukai pewaris keluarga Jordan. Ini cukup untuk membuatmu dipenjara seumur hidup. Kayaknya caramu untuk memfitnah orang cukup bagus. Kamu pasti sudah beberapa kali memenjarakan orang, ha? Itu karena orang seperti mereka layak mati. Seseorang seperti kamu juga layak sekali untuk mati. Aku khawatir hari ini kamu gak bisa seenaknya. Kematian sudah di depan mata. Kenapa ayahku menelpon sekarang? Halo, ayah? Anak kurang ajar. Apa sih yang sebenarnya kamu lakukan di luar? Apa? Ayah? Ayah, apa yang kamu katakan? Sudah seperti ini, kamu bisa belagak blow-on. Sekarang, keluarga Maxwell menarik kembali puluhan triliun investasi mereka dari keluarga Jordan. Ini seperti mereka berusaha mengakhiri keluarga Jordan. Gimana ini bisa terjadi? Aku sudah mendedikasikan usahaku untuk keluarga Jordan. Sekarang aku tinggal sedikit lagi menjadi sukses. Tapi sekarang, semuanya berantakan. Karena anak kurang ajar. Cepat berlutut dan meminta maaf ke orang itu. Mohon pengampunan. Kalau enggak, aku coret kamu dari keluarga. Aku akan membiarkanmu mengurus dirimu sendiri. Gimana ini bisa terjadi? Kalau kamu sudah tahu, kenapa bertingkah seperti itu? Jadi, orang penting itu... kamu? Nona Sarah, masalah ini bagiku cuma gangguan kecil. Tetap saja, terima kasih sudah datang membantuku. Kamu sudah berbuat banyak untuk keluarga Purnomo kami. Ini merupakan sesuatu yang seharusnya kita lakukan. Baiklah, istri dan anakku sudah menungguku. Aku pergi sekarang. Pak William, kumohon. Orang penting sepertimu pasti gak mau ngurusin hal yang remeh. Maukah kamu mengampuniku? Juga, tolong jangan biarkan keluarga Maxwell menarik kembali modal mereka. Kamu mengandalkan kekuasaan dan pengaruh, mengintimidasi orang-orang, bertingkah arogan dan melanggar hukum. Kemana perginya sikap itu? Sekarang kamu takut kan? Ku kasih tahu ya, semuanya karena ulahmu sendiri. Tapi tolong, biarkan aku menjelaskan. Aduh, Pak William. Bos, kita harus apakan dia. Ikuti peraturan Wadia. Gimana pun cara dia tangani, lakukan seperti itu. Siap. Tangkap mereka. Aduh, aku seorang ahli medis Amerika. Lepaskan aku. Nona Sarah, mereka sepertinya anggota Wadia. Apa? Pak Komar, kamu yakin gak salah lihat? Orang-orang yang punya wewenang untuk menyewa Wadia sebagai pengawal di Cina merupakan orang-orang penting. Bahkan kakekku gak punya wewenang untuk menyewa anggota Wadia, sekali saja untuk pengamanan. Nona Sarah, lihat. Lambang nangka pada lengan mereka merupakan simbol tim pengamanan Wadia. Itu merupakan organisasi dengan backingan militer. Gak ada yang bisa meniru mereka. Sepertinya Pak William gak sesederhana yang kita bayangkan. Itu benar. Untuk mampu memproduksi terobosan obat medis untuk neurodegeneratif. Gimana bisa dia cuma orang biasa? Pak Komar, bantu aku mengawasi pergerakan Pak William. Kebaikannya luar biasa. Gak boleh terlupakan begitu saja. Hei, Kenapa kamu pulangnya malam sekali hari ini? Baru saja Mama menelponmu, tapi Papa nggak menjawab. HP Papa lobet. Sayang, kamu sudah lapar? Aku buatkan kesukaanmu, babi crispy. Cepat kesini dan cobain masakanku. Sudah lebih baik. Baiklah. Biar aku mencoba masakan buatan istriku. Lezat.
Oh iya, ayah sebentar lagi berusia 70 tahun. Aku berencana untuk meminta 1 hari libur sekolah untuk Anya dan pulang kampung bersamanya untuk merayakan ulang Jangan tahun khawatir ayah. sayang, serahkan padaku soal pesta ulang tahunnya. Sistem menyimpan banyak hal luar biasa. Bukankah dia selalu ingin mencoba topi miring yang asli? Kebetulan, itu ada di sistem. Masuk. Nona Sarah, baru saja Pak William membawa istri dan putrinya untuk bersiap pulang ke Jogja untuk merayakan ulang tahun ayahnya yang ke-70. Sepupu Pak William baru saja lulus dari universitas namanya Emilio Fairmont. Baru saja bergabung sebagai anak magang di kantor kita. Apa? Benarkah? Pak Komar, kasih tahu HR untuk mempromosikan Emilio menjadi manajer departemen. Siapkan hadiah ucapan selamat dan aku sendiri yang akan pergi ke Jogja untuk mengucapkan selamat ulang tahun untuk ayahnya William. Siap. Berhenti di sini. Jangan menarik perhatian. Siap. Kamu bisa kembali duluan. Aku akan menelpon kalau sudah selesai. Siap. Aku menggunakan 2000 poin untuk ditukarkan dengan anggur topi miring berumur 50 tahun. Bersamaan dengan gingseng berumur ratusan tahun. Sebagai hadiah ulang tahun, ayah pasti senang. Ayo, kita pergi ke rumah kakek. Thomas, hari ini ulang tahunmu yang ke-70. Selamat untukmu. Aku dengar cucumu Emilio Fairmont baru saja lulus dan mulai bekerja di grup makmur dan bahkan dipromosikan oleh pimpinannya menjadi manajer departemen dengan gaji per tahun sebesar 10 triliun. Itu benar-benar membawa kejayaan untuk leluhurnya. Kebahagiaan bersama. Cucumu bukannya dia juga terkenal secara online. Kedepannya dia pasti akan punya masa depan yang bagus, ah? Ayo, aku pulang. Pak Thomas, lihatlah itu. Itu putramu Lukman Fairmont. Dia benar-benar sukses. Ayah, ini hadiah yang sudah aku siapkan. Sulit sekali untukku menyuruh orang untuk mencari minuman orang tua berumur 10 tahun ini. Ayah, ibu. Di mana William? Gak usah bahas dia. Dia sudah berumur lebih dari 40 tahun dan dia gak berguna. Dia benar-benar aib untuk keluarga Fairmont kita. Ayah, jangan banyak bicara. Walaupun dia nggak baik, dia tetap putra kita. Ada beberapa orang yang ditakdirkan untuk kesusahan sepanjang hidupnya. Ayah, ibu, aku pulang. Ayah, ibu, aku pulang. Ah, bukannya itu William? Di mana parkir mobilnya? Aku nggak melihatnya. Aku suruh supirku untuk kembali. Kalau kamu naik gokar, bilang saja kamu naik gokar. Pasti ada yang berpikir kalau kamu sukses di kota dan punya supir pribadi. Ah? Apa yang kamu katakan? Hah? Beberapa tahun terakhir adikmu itu kesusahan di kota. Gimana bisa dia memiliki mobil? Bukankah kamu malah membuatnya sulit? Aku dengar William ini beberapa tahun terakhir di kota bekerja sebagai porter. Dia sudah 30 tahun lebih dan masih bekerja pekerjaan rendahan. Katakan padaku, lahir dari ibu yang sama namun besar sekali perbedaannya. Ah? Benar-benar. Lukman Fairmont merupakan bos putranya baru saja lulus dan gajinya setahun mencapai 10 triliun. Masa depan yang cerah. Siapa bilang enggak? Sayang sekali, istrinya William Fairmont itu cantik. Di masa depan, kedua ibu dan anak itu akan mengikuti dia. Aku khawatir kalau mereka akan menderita seumur hidup. Rumah baruku sangat besar. Mobilnya juga bagus. Ayahku baru saja membelinya. Dan ayahku bukan kuli. Ayahku itu bos. Anak ini gak sopan seperti ayahnya. Bicara omong kosong, seperti seorang porter. Saat ini, bahkan gak bisa menyewa kamar mandi di kota Jambi. Kakak ipar, kita semua keluarga. Yang kamu katakan sangat kasar. Pih, siapa yang satu keluarga sama kamu? Cepat sana pergi, berkacalah. Kamu miskin. Kakak apa? Sayang, hari ini ulang tahun ayah. Tahanlah sedikit. Berliana, tidak perlu banyak bicara. Kita semua keluarga. Tidak usah dibesar-besarkan. Ibu, Ayah, ini hadiah ulang tahun yang sangat spesial dariku. Taruh saja di situ. Adikku, hari ini ulang tahun ayah yang ke-70. Apa yang akan kamu kasih ke ayah? Kakak, kenapa kamu begitu khawatir? Mungkin aku salah. Hadiahmu paling nggak cuma seharga 180.000. Kamu kasih kayak gini untuk ulang tahun ayah kita, adikku. Kamu benar-benar gak berbakti. Kakak, kalau nggak tahu nggak usah banyak omong. Ini benar-benar langka topi miring berusia 50 tahun dan gingseng berusia ratusan tahun. Kamu mungkin nggak bisa membelinya dengan uang. Semuanya dengar, ha? Adikku, apa dia berbicara bahasa manusia? Topi miring berusia 50 tahun dan gingseng berumur ratusan tahun. Satu saja dan itu sudah 1 sampai puluhan triliun. Kamu melebih-lebihkan sekali. William Fairmont ini, dia seorang porter. Sebulan paling nggak 3 juta. Nggak cukup untuk menafkahi keluarga. Aku rasa hadiah itu seperti topi miring dan gingseng ratusan tahun mungkin dibeli untuk membohongi ayahnya. Kamu nggak berguna, kamu anak nggak berbakti. Aku dan ibumu merawatmu dari masih pakai popok. Dan ini cara berbaktimu pada kami. Ayah,
anggur dan ginseng ini asli. Ayah, sudah sabar. William selalu berkata jujur dari kecil. Dia nggak akan membohongimu. Ibu, kamu masih saja membelanya. Kamu tahu nggak kalau si toples itu isinya cuma campuran alkohol. Dan yang katanya ginseng sebenarnya cuma pakai perasa buatan. Gak bernutrisi. Sekali tengok dan kamu bisa melihat itu dibeli seharga berapa ratusan ribu. Alkohol oplosan, meminumnya saja bisa membunuh seseorang. Apa yang kamu bilang itu benar? Tentu saja. Semuanya lihat, perusahaan anggur ini mengambil keuntungan dengan menjadi supplier topi miring. Dalam produksinya, mereka menambahkan banyak alkohol oplosan, menyebabkan beberapa insiden keamanan pangan. Banyak orang meninggal karena meminum anggur ini. Media pemerintah juga melaporkannya dan akan menarik kembali. Katakan padaku, semuanya apa ini? Berita palsu? Semuanya, lihat botol anggur ini mirip sama di berita. Itu benar. Adik, kamu membeli anggur beracun untuk ayah? Kamu nggak takut durhaka? Ayah, semua hadiah ini asli. Anak durhaka. Sudah begini kamu masih berani membantah. Kamu ingin membuatku sangat marah. Aku. Ayah, apa yang kamu lakukan? Apa yang kulakukan? Anak yang berbakti ini membeli anggur beracun untuk hadiah ulang tahunku yang ke-70. Apa kamu takut aku nggak segera meninggal? William bukan orang seperti itu. Diamlah kamu. Adik ipar, aku rasa William membeli anggur beracun ini untuk ayah mungkin karena kamu menghasutnya. Keluargamu itu sangat miskin. Kebutuhan sehari-hari benar-benar harus diperhitungkan dengan Cukup, baik. diam. Beraninya kamu berbicara seperti itu sama kakak iparmu? Orang yang tajam bermulut tajam dan juga suka memutarbalikan fakta sepertimu. Apa kamu layak menjadi kakak iparku? Namun kamu menghina kami di depan banyak orang. Apa kamu pantas menjadi kakakku? Kamu minta dihajar? Lukman, jangan emosi. Cukup, kamu anak gak berbakti. Beraninya kamu menyebabkan masalah di acara ulang tahunku. Apa yang sebenarnya kamu mau lakukan? Ayah, aku gak membuat masalah. Kamu cuma percaya cerita dari satu sisi dan bilang kalau apa yang aku kasih itu palsu. Itu adil buatku. William, ada benarnya apakah anggurnya asli atau palsu masih belum terbukti. Kamu gak bisa memfitnah anak itu. Memfitnah? Apa hak dia? Kalian gak tahu. Dia hampir 40 tahun dan masih menjadi kuli sekarang. Aku rasa seumur hidupnya akan terus seperti ini. Ayahku bukan kuli bangunan. Kamu bocah, diam sekarang. Kayaknya, ini urusan orang dewasa. Papa bisa mengatasinya. Porter? Memang kenapa kalau aku Porter? Ada masalah dengan Porter menghasilkan uang dari jerih payahnya sendiri? Orang sepertimu itu tidak kompeten. Om Broto, kemanakanmu? Bukannya dia pakar online yang mengungkap hal-hal palsu. Ajak dia kemari untuk membuktikannya. Benar. Dia kebetulan sedang ada di rumah akhir-akhir ini. Aku akan telepon dia. Joko akan tiba sebentar lagi. Bagus. Adikku, sebentar lagi. Kamu akan dibuat malu. Kakek, kenapa kamu menelponku? Mari. Joko, bukankah kamu seorang blogger? Cepat cek dua barang ini. Mereka asli atau palsu? Ini, betul sekali Joko. Ini hadiah ulang tahun dari Om William untuk ayahnya. Aku dengar, dia bilang anggur ini asli topi miring dan berumur 50 tahun. Dan dia bilang ginseng ini berumur ratusan tahun. Ini, kamu ahlinya dalam mengungkap kepalsuan. Coba lihat, topi miring berusia 50 tahun dan ginseng berumur ratusan tahun. Ini, kamu bercanda? Dua barang ini bersamaan seenggaknya bisa bernilai 10 miliar. Itulah kenapa kita ingin meminta Joko untuk membantu mengecek untuk mencegah beberapa orang membeli barang-barang murah untuk mengelabui ayah. Ini, Om William, nggak apa-apa kalau aku cek. Joko, silakan cek. Tunggu! Ada apa? Joko, bukankah kamu orang terkenal? Kenapa nggak sambil siaran langsung? Itu benar. Topi miring berusia 50 tahun dan ginseng berumur ratusan tahun. Kalau aku siaran langsung, aku pasti viral. Tante, akal pikiranmu cukup bagus untuk menjadi manajer artis. Semuanya, tunggu sebentar. Aku ambil peralatan dulu. Sebentar lagi, Joko akan eksposmu. Kamu yang gak berguna. Tunggu saja sampai disumpah serapah oleh netizen. Halo semuanya yang ada di layar kaca, selamat datang di siaran langsung pembasmi kepalsuan Joko Pratama. Apa kamu mengekspos toko lain kali ini? Barang bagus dari toko waktu itu yang terekspos dan diinvestigasi atas pemakaian pengawet berlebihan? Aku bertaruh, pasti tokonya sudah tutup sekarang. Toko itu layak ditutup, mengabaikan kesehatan orang-orang. Itu benar. Para penonton, teman-teman, semuanya, silakan tebak apa dua benda yang ada di atas meja ini. Barang yang ada di dalam kotak sepertinya ginseng dan di toples. Semuanya, apa kalian dapat mengenalinya? Benar-benar, aku juga merasa kayak pernah melihatnya di mana gitu baru-baru ini. Para penonton, semuanya menebak dengan benar. Dua barang ini merupakan anggur dan ginseng. Namun, kamu pasti gak menduga kalau anggur ini merupakan anggur premium berumur 50 tahun. Topi miring dan ginseng ini tumbuh secara alami menjadi ginseng berumur ratusan tahun. Kamu bercanda. Dua barang ini satu saja orang biasa bahkan gak akan pernah bisa melihatnya seumur hidupnya. Jika digabungkan mereka seharga 10 miliar. Gimana bisa kalau itu asli? Para penonton yang ada di layar kaca, barang-barang ini bukan milikku.
Mereka milik seseorang yang berada di sebelah sini. Aku juga nggak tahu kalau dua barang ini asli atau palsu. Maka dari itu, aku ingin membuktikan keasliannya pada semua orang. Bro Joko benar. Kalau barang itu asli, penonton di siaran langsung ini akan membuka mata mereka. Apa yang kamu lakukan? Joko. Hah? Bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di siaran langsung kali ini. Hari ini ulang tahun ayahku yang ke-70. Paman yang gak berperasaan ini, William Permont, dia menghabiskan 180.000 membeli anggur dan ginseng palsu. Memalsukan topi miring berusia 50 tahun. Dan ginseng berumur ratusan tahun. Semuanya katakan padaku, apa ini perbuatan manusia? Omong kosong apa yang kamu bilang? Omong kosong apa yang kamu bilang? Lihat teman-teman, dia ingin memukulku. Memukul wanita? Itu nggak jantan. Semuanya lihat toples itu. Bukannya itu terlihat seperti anggur dari toko palsu itu yang ada di berita? Itu benar. Itu juga benar bahwa di toples itu mungkin mengandung alkohol oplosan. Minuman ini bisa membunuh seseorang. William ini benar-benar gak berguna. Sebagai anak dia mencelakai ayahnya sendiri. Tindakan ini akan mendapatkan dosa besar. Kukatakan padamu, fitnah itu melanggar hukum. William, dia itu kakak iparmu. Apa salahnya berkata beberapa patah kata? Kata-kata apa? Dia memfitnahku di internet. Aku rasa Brianna itu memang benar. Seseorang seperti dia memang harus dihajar. Benar. Kamu yakin kalau William seburuk itu? Dia dulunya orang yang sangat jujur di desa ini. Orang bisa berubah. Siapa yang tahu seperti apa dia sekarang? Tante Brianna, Om William, atau mungkin kita sudahi siaran langsungnya ya? Jangan. Hari ini hari ulang tahun ayah yang ke-70. Kita langsung kasih dia jawaban. Gimana kalau ini merupakan anggur beracun dan dia meminumnya? Benarkan ayah? Benar. Joko, bantu kami memeriksanya. Dengan begitu aku bisa lega. Sayang, mereka sudah kelewatan. Dan kenapa ayah malah mendengarkan apa yang dikatakan kakak? Itu benar, Papa. Tante sangat jahat. Seperti nenek sihir di cerita dongeng. Kayaknya, Papa, orang yang benar. Gak takut sama gosip. Om William, ini, Joko. Kalau mereka mau memeriksa itu asli atau palsu, biarkan saja. Nggak peduli ngomong apa mereka. Yang asli nggak bisa dipalsukan. Silakan periksa. Baiklah. Ketemu. QR code apa ini? Ini QR code spesial untuk memeriksa keaslian dari topi miring berusia 50 tahun ini. Dan ini memiliki koleksi sertifikat digital yang unik. Kebetulan, aku ada website resminya. Sekarang, aku akan memindainya untuk semuanya. Tolong tunggu sebentar. Ini... Joko, ada apa? Ini, website ini sepertinya agak lemot. Ada masalah dengan QR code-nya. Sudah kubilang, ini palsu. Masih mencoba beralasan. Apa yang kamu lakukan? Apa yang aku lakukan? Tentu saja menghancurkannya. Kamu bahkan menggunakan anggur beracun untuk mencelakai ayah. Kamu benar-benar Sebaiknya binatang. letakkan itu. Kalau kamu merusaknya, kamu gak sanggup menerima konsekuensinya. Ayah, ini hadiahku untukmu. Jangan biarkan dia menghancurkannya. William, ibu dan ayahmu kerja keras untuk membesarkanmu. Dan kamu membeli anggur palsu untukku? Sekarang kamu masih saja beralasan. Kamu sangat mengecewakanku. Tindakan yang begitu dalam. Aku akan menghancurkannya. Kamu! Hasilnya sudah keluar. Cepat hentikan. Tante menghancurkannya? Itu cuma setoples anggur palsu. Kenapa kamu begitu terkejut? Tante, apa yang sudah kamu lakukan? Topi miring berusia 50 tahun ini asli. Apa? Gimana bisa itu asli? Itu benar. Gimana bisa dia punya setoples anggur bernilai ratusan jutaan? Toples anggur ini gak cuma ratusan jutaan. Ini benar-benar langka. Topi miring 50 tahun edisi kolektor. Terakhir kali dilelang di rumah lelang kota Jambi. Terjual seharga 6,6 miliar. Ini baunya sedap. Seumur hidupku gak pernah menghirup aroma anggur seharum ini. Ya Tuhan, aroma ini. Kamu benar-benar kacau. Anggur yang bagus itu. Sekarang kenapa kamu gak menghentikannya? Orang serampangan ini menghancurkannya. Gimana aku bisa tahu kalau William benar-benar membeli anggur asli? Ini, topi miring 50 tahunku. Bro Joko, ini analisamu. Benar-benar kebaikan nasib yang cepat. Itu benar-benar asli. Aku juga baru saja memindai QR code-nya. Topi miring 50 tahun ini benar-benar asli. Hai, lihat. Bukankah itu Pak Chandra, sang dokter legendaris? Dia juga kembali ke desa. Ginseng ini. Ini pasti asli. Ini benar-benar ginseng berumur 300 tahun.
Pak Chandra, kamu bilang ginseng berumur 300 tahun? Apa kamu nggak salah? Aku nggak salah. Siapa si bajingan yang menghancurkannya? Hadiah yang luar biasa terbuang percuma. Apa kamu orangnya? Bukan aku. Pak Chandra, ini Tante Berliana yang merusaknya. Berliana Santos, kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan? Cuma ginseng yang nggak berharga. Seberapa berharganya sih itu? Dasar bodoh. Ini ginseng berumur 300 tahun. Ini seenggaknya seharga lebih dari 50 miliar. Gak mungkin. Benda ini cuma beberapa ratus ribu di online. Patua, apa yang kamu katakan? Ada yang salah dengan otakmu kah? Siapa yang menghabiskan 5 miliar untuk membeli benda ini? Memang bodoh. Hah? Tante Berliana, ini baru saja orang yang bertanggung jawab atas perusahaan farmasi Kimia Farma menghubungiku selama siaran langsung tadi. Dia bilang kalau untuk ginseng 300 tahun ini, mereka bersedia membayar 8 miliar untuk membelinya kembali. Sekarang, seenggaknya, itu cuma bisa dijual seharga 1 miliar. Ayah. Ya Tuhan, anggur topi miring 50 tahun dan ginseng ratusan tahun keduanya asli? Om William kenalan dari Bro Joko, benar-benar orang penting. Wanita bodoh ini benar-benar menjijikan. Menyakiti orang lain dan bahkan gak mau melihat kebaikan untuk dirinya sendiri. Itu benar, sampah seperti itu harus dihajar secara online di seluruh internet. Mari lihat kalau dia berbicara kasar lagi. Ginseng ratusan tahunku, anggur topi miring 50 tahunku. Apa yang sudah kulakukan? Semuanya baru saja mendengarnya. Kedua barang ini digabungkan senilai lebih dari 10 miliar. Ganti rugi. William, kamu gak tahu malu. Dia itu kakak iparmu dan kamu memerasnya? Itu benar. Beraninya kamu memerasku. Kamu tahu kalau anakku sekarang merupakan seorang direktur di grup makmur dengan kuasa yang luar biasa. Satu kali telepon dariku, kamu gak bisa tinggal di Jambi lagi. Bergantung sama sedikit kekuasaan sudah jadi sombong ya. Barusan kamu abaikan hubungan saudara. Sekarang jilat ludah pakai hubungan saudara buat ikat kami. Apa kalian gak jijik? Kakak ipar, semuanya melihat baru saja. Kamu memang keterlaluan. Selama kamu meminta maaf pada suamiku, aku janji apa yang sudah terjadi gak akan membahasnya lagi. Kita masih keluarga. Itu benar Berliana. Sekarang kalian salah, cepat minta maaf pada William. Jangan menimbulkan masalah lagi. Semuanya menyaksikan masalah seperti apa yang kamu buat. Ibu, kamu ingin aku minta maaf padanya? Kamu orang serampangan. Kamu membuatku marah besar. Ayah, Ayah, karena dia kamu mau menamparku. ngomong apa lagi? William cuma melambaikan tangannya dan bisa kasih aku hadiah bernilai lebih dari 10 miliar. Kamu menyebutnya nggak berguna? Lalu kalian berdua apa? William, topi miring yang asli ini, apa kamu gak punya beberapa botol lagi untukku? Kamu juga tahu, aku ingin sekali mencobanya. Membutuhkan banyak waktu untuk mendapatkannya. Aku gak tahu kapan aku bisa dapat lagi. Kamu menyebabkan masalah. Itu semua barang bagus yang sudah kalian hancurkan. Tante Berliana, semua orang sudah melihatnya. Masalah ini benar-benar kesalahanmu. Lagi pula, tindakan tante yang baru saja itu salah. Ini merupakan tindakan yang secara sengaja merusak harta benda yang sangat berharga. Kalau Om William benar-benar mau menuntutmu, kalian berdua akan mendapatkan tuntutan pidana. Kamu akan dipenjara seenggaknya 5 tahun. Sayang, aku gak mau dipenjara. Oh William, adikku, soal ini aku minta maaf atas perbuatannya. Sudahlah, lupain ya. Lagian, kita kan keluarga. Keluarga? Waktu kamu mau aku diserang di sosmed, kok gak kepikiran kita keluarga? Ku kasih 2 pilihan, berlutut dan mengakulah, atau kuserahkan ke polisi. Kamu kok berani banget nyuruh orang tuaku berlutut? Ibu, ayah, ada apa? Nah, kamu datang. Pamanmu ini, dia gak mau melepas kami. Dia gak cuma bikin onar di pesta kakekmu, tapi juga bikin kami berlutut dan meminta maaf di depan orang-orang. Nah, cepat, kamu harus belain kami. Tenanglah. William, kamu ini emang keterlaluan ya? Hah? Mending cepat jelasin. Kalau enggak, kamu yang akan terima akibatnya. Ngapain sih paman? Berani sombong di depanku? Nggak tahukah? Aku ini sudah ditunjuk langsung jadi direktur sama CEO grup makmur. Masa depanku cerah? Berani ngancam? Dasar nggak tahu diri. Kalau bukan karena kamu pamanku, sudah kuhancurkan kamu. Mengerti? Hebatnya Emilio kami. Hei kamu, mending cepat minta maaf. Kalau tidak, dia bakal usir kamu dari Jambi. Emilio, gimana kalau kita lupakan saja? Kita keluarga, jangan rusak hubungan ini. Nenek, menurutmu orang sampah kayak gini berhak disebut keluargaku?
Oke, Nek, tenanglah. William, kamu gak dengar semua omonganku? Cepat berlutut, minta maaf ke orang tuaku. Emilio, sudah jelas orang tuamu yang salah. Malah kini menuduh kami, dasar keterlaluan. Diam, kamu gak guna. Keluargamu, cepetan berlutut sekarang juga. Kalau enggak, aku hancurin kamu ya. Baru punya kuasa sedikit, langsung sombong? Apa perlu kutanya Nona Sarah? Gimana orang kayak kamu bisa jadi direktur? Paman ini, otakmu rusak atau gimana sih, ha? Kayak gini, sampai kamu palsuin. Orang gak berguna kayak kamu. Pantaskah kenal Nona Sarah? Gitu ya? Halo? Halo, William? Kamu kah? Ini aku. Halo, William? Kamu kah? Ya benar. William, kamu apa ada arahan baru? Apa grup makmurmu baru promosiin orang bernama Emilio? Itu benar, William. Kamu sudah berjasa bagi keluarga Purnomo, jadi kami harus membalasnya. Mengingat keponakanmu magang di grup makmur kami, kamu sudah berjasa bagi keluarga Purnomo. Untuk berterima kasih, aku secara khusus mempromosikannya. Iya, Nona Sarah. Aku mau kamu pecat Emilio sekarang juga. Grup makmur nggak bakal butuh dia. Bisa kan? Baiklah, aku akan segera hubungi HR. Oh ya, William. Kami dengar kamu kembali untuk merayakan ulang tahun Tuan Besar. Jadi, kami menyiapkan hadiah spesial untuknya. Kami hampir sampai ke Jogja. Kuharap kamu sama sekali tidak akan terganggu. Mana mungkin. Saat kamu datang, aku akan menyambutmu. Komar, berapa lama lagi? Nona Sarah, sekitar 5 menit, tapi tim hadiahnya sudah sampai duluan. Halo, ini benar HRD? Aktingmu bagus juga. Bahkan mau Nona Sarah ngucapin ulang tahun ke kakek. Kalau aku nggak tahu orang kayak apa kamu, bakalan percaya sih. Emilio benar. Keluargamu itu cuma bisa jadi sampah di sini, tahu? Dan kamu masih mimpi. Nona Sarah bakal kemari? Hah? Dasar gak tahu diri. Grup Makmur atas nama William mengucapkan selamat ulang tahun kepada Thomas. Kami harap Thomas terus diberkahi dan panjang umur. Silakan. Kupersembahkan giok pahat dari Gunung Ten seharga 20 miliar. 20 miliar? Villa di Gunung Yuki seharga 50 miliar. Dan terakhir, untuk Pak Thomas, kami investasikan 300 miliar ke desa keluarga Fairmont untuk mengembangkan industri turisnya. Wah, dengan 300 miliar, dari grup makmur, desa kita pasti akan berkembang, kan? Benar, cuma siapa ini William? Gak nyangka, Nona Sarah baik banget, memang dermawan. Nak, Hah? ada apa ini? Kenapa orang grup makmur di sini? Dan kenapa pada kasih hadiah sebanyak ini? Benar, kecuali William. Emang beneran berpengaruh. Ayah, kamu berlebihan. Pengaruh apaan yang mungkin dia punya? Hah? Kamu pasti Tuan Fairmont kan? Kamu Tuan Fairmont? Aku Luna. Aku ketemu kamu di kantor sebelumnya. Oh, jadi semua di sini karena Nona Sarah sendiri memintaku untuk mengucapin ulang tahun kepada Thomas. Kami harap Tuan Thomas suka. Kamu dengar gak? Akulah tamu utama Nona Sarah. Masih mau dia memecatku, ha? Cari mati kamu. Kuumumin, mulai kini keluarga gak guna ini gak boleh ada di kota Jambi. Baiklah, baiklah. Kuharap kamu bisa ketawa habis ini. Emilio, jangan malu-maluin nenek dong. Sudah lupakan saja. Aduh, Nek, ini jelas salahnya sendiri. Si gak guna ini berani-beraninya ngomong sembarangan di depan cucuku. Dasar kurang ajar kamu. Emilio, kamu benar kebanggaanku. Bikin aku bangga. Kek, jelaslah. William, cepat minta maaf ke Emilio sekarang. Bu, mau aku minta maaf? Dia gak layak. Kenapa masih ngeyel pas mau dihajar gini? Hah? Semua lihat kan? Grup makmur kasih kebanggaan ini.
Makanya mereka kasih investasi 300 miliar ini. Dengan uang ini, bisa bikin semua masyarakat di sini yang hadir di sini kaya raya. Tapi syaratnya, kalau mau dapatin bagian, kamu harus putus kontak sama mereka. Jangan ada hubungan lagi. Gimana? Hah? Kalau kalian nurut, segera putus kontak. Bergabunglah denganku. Kenapa masih ragu? Asalkan kalian putus kontak, mulai kini hidup kalian bisa melejit terus. Semuanya yang punya otak pasti pilih uang. Cuma buat sialan ini, kalian benar mau relain uangnya? Hah? Lukman itu benar. Asal putusin kontak dengan keluarga itu. Keluarga kita nggak perlu kerja, jadi buruh lagi. Benar itu. Sudah lama aku nggak suka orang itu. Nggak bisa apa-apa. So jagoan pula. Aku juga sama. Aku juga. Ayo. Jadi jelaskan, asal ada uang, nggak bakal ada yang peduli sama sampah seperti kamu, hah? Sayang, mereka keterlaluan. Demi uang menghina sebegitunya. Papa, orang itu jahat semua. Ayo pulang, tak usah ganggu mereka. Oke. Tunggu sebentar ya. Mereka nggak bakal ketawa lagi. Ngapain masih diam? Cepat sudahi hubungan sama si sampah ini. Emilio kan sudah disukai Nona Sarah. Dia bakal sukses banget nanti. Beliana benar. Mulai kini, aku nggak percaya sampah itu lagi. Aku mau ngandelin Emilio saja mulai kini. Dia yang bikin bangga. Ayah, ngapain sih? Jangan panggil ayah. Hampir 40 tahun, masih saja payah. Kamu bukan anakku. Suamiku, kenapa begitu ke William? Ya nanti dia kayak gini dan sampai memutus hubungan. Bukannya keluarga harus rukun. Kamu! Bu, kamu cuma sayang sampah ini? Emang dia bisa apa? Dengerin aku. Putusin hubungan dengannya. Bu, Emilio akan bikin hidupmu terjamin. Kalian! Hah, Ibu? Hah, Ibu, ada apa? Ibu? Ibu tidak apa-apa. Ibu tidak menyangka mereka berdua memperlakukanmu seperti ini. Kenapa kalian tegas sekali? Gak apa-apa, aku di sini. Kini ibu akan kujaga ya. Aku mau berbakti. Thomas, William ini kan bukannya masih anakmu. Kenapa kok tega mutusin hubungan, ha? Dan anakmu yang itu, kok jahat banget ya? Apa kalian tidak takut karma? Kakek benar. Emilio, sialan kamu ya. Kamu kuanggap saudara. Gak nyangka malah pakai kuasa buat tindas orang. Kalian ini, taunya cuma ngomel saja. Aku ini direktur grup makmur. Dan aku disukai Nona Sarah. Masih mau jadi saudaraku? Kamu ini siapa? Kita ini levelnya saja beda, ha? Sudah waktunya merayain ulang tahun kakek. Hei, panggil orang buat ngusir orang gak tahu malu ini, ha? Baik. Ngapain diam saja, ha? Gak dengar perintahnya. Cepat. Mau apa? Kita lihat siapa yang berani menantang William. Nona Sarah, kehadiranmu menjadi berkah buat kami semua. Kalian ngapain? Nona Sarah, semua karena orang itu. Kami cuma mengikuti perintahnya untuk mengusir orang itu. Apa? Oh, Apa-apaan ini? Nona Sarah, apa salahku? Apa salahmu? Hah? Dia itu tamu utama Nona Sarah, Pak William. Berani nantang dia. Pergi ke kantor HRD nanti. Grup makmur gak butuh orang bodoh. Tamatlah aku. Apa? Ini mustahil. Dia jelas orang gak guna. Mana mungkin dia tamu utama? Nona Sarah, kamu salah orang ya? Kurang ajar. Nona Sarah, kamu raguin ya? Nona Sarah, keluarga William itu cuma sampah, tidak berguna, gak berpengaruh. Kamu gak salah kan? Itu benar, Nona Sarah. Ku dengar William ini di grup Jambi gajinya cuma 3-5 juta. Mana mungkin dia tamu utamamu? Lagian, bukannya kamu promosiin Emilio jadi direktur? Dasar kalian tidak tahu diri. Tahu gak, aku promosiin dia jadi direktur.
karena aku hormatin William. Tanpa dia, kalian bukan apa-apa. Apa? Jadi maksudmu investasi 300 miliar untuk desa kami juga karena kamu menghormati William dan kami? Tentu saja. Aku tahu semuanya. Kalian bantu jahatin dan hina William, kan? Aku umumkan investasi grup makmur di desa keluarga Vermont batal total. Ini. Jangan! Semua salah bajingan itu. Kami cuma ditipu dia. Benar itu, kami gak tahu apa-apa. Waktu kalian memutuskan buat ninggalin dia, investasi ini sudah dibatalkan. William, apa pendapatmu soal hadiah buat Tuan Thomas? William, giok pahat dan villa di Gunung Yuki sangat bagus. Baik banget buat kamu, ha? Nona Sarah, ambil saja hadiahnya. Baik. Jangan, itu kan hadiah buatku. Ini dasar anak durhaka. Mau aku marah sampai mati ya? Orang ini benar-benar gak punya malu. Lihat kuasa langsung mutus hubungan anaknya. Kini pas tahu William tamu utama, so merasa tersakiti. Kalian tidak tahu malu? Iya, benar tuh. Tadi pas Lukman bilang mereka nggak mau William tinggal di Jambi. Dia nggak cuma diam saja, malah bantu ngusir. Pas situasi berubah, dia so bermoral begini. Jijik banget. Ini mustahil. Dia cuma kuli. Gak mungkin kalian kenal. Bagian HRD? Emilio, kami informasikan karena kemampuanmu yang kurang cocok, grup makmur sudah mutusin buat hentiin kontrakmu. Jadi kamu nggak bisa bekerja lagi. Semoga sukses. Aku dipecat? Ini adalah karmamu sendiri. Kamu telah menghina William sama dengan menghina grup makmur. Komar, Nona Sarah? mulai sekarang, infokan ke selatan. Semua kantor dilarang menerima Emilio karena baru saja dia menghancurkan keluarga William. Jadi akan kubuat dia merasakan kehidupannya yang hancur. Nona Sarah, semua ini salahku. Ku tahu itu. Aku mohon, kasih aku kesempatan lagi. Kamu harusnya meminta maaf ke William. Paman, tolong minta Nona Sarah, maafin aku. Jangan pecat aku dari posisi direktur. Benar tuh, William. Lagian kita keluarga dan Emilio kan keponakanmu juga. Tolong maafin dia kali ini. Benar itu. Emilio tahu salahnya. Lagian kami gak tahu kamu kenal Nona Sarah. Kalau tahu pasti gak bikin onar. Keluarga? Iya benar. Iya benar. Memangnya kalian pantas? Ini, tadi nyebut aku kuli, hina keluargaku, bilang hadiahku palsu, dan fitnah aku akan membunuh ayahku sendiri. Bahkan mau pakai tangan Joko buat bikin aku dihina, mau rusak hidup keluargaku. Waktu itu, apa kalian keluargaku? Oh iya, baru saja kamu hancurin topi miring dan ginseng setengah abad. Dua benda ini harganya 10 miliar. Kalau kalian gak mau ditangkap, cepat bayar ya. William, aku tahu aku salah, tolong ampuni aku gak mau dipenjara. William, kamu ini keterlaluan. Apanya? Waktu kalian hina keluargaku, itu gak keterlaluan. Atau 10 miliar ini mau kamu bayar? Joko, Paman Broto, terima kasih sudah bela aku. Untuk itu, aku putusin kasih kalian masing-masing 1 miliar. Apa? 1 miliar? Mana mungkin William bisa sekaya itu, ha? Sepertinya dia cuma pamer. Kalaupun benar, gak mungkin sedermawan itu. Ini, cek dari perusahaan Hoka. Kelihatan asli. Hoka itu grup ternama di Jambi. Paman William, apa hubunganmu sama grup Hoka? Aku punya saham besar di Hoka. Bisa dibilang grup Hoka itu milikku pribadi. Apa? Hoka itu punyamu? Jadi, William bukan kuli di sana. Dia itu bos grup Hoka. Ya ampun, apa yang sudah kuperbuat. Kuputuskan, kali ini semua orang yang membela William akan dapat kontrak seumur hidup dari grup makmur. Gajinya mulai dari 500 juta. Apa? Nona Sarah, kamu ini serius kan? Tenanglah,
Aku benar-benar serius. Bagus ini. Aku jadi blogger karena nganggur. Gak nyangka bakal diterima langsung sama grup makmur. Perusahaan top 50 di dunia. Aku nyesel. Kalau saja tadi aku ngebela William. Kini aku pasti sudah kerja di grup makmur. Kenapa aku malah jadi buruh di luar? Gak mungkin ini. Dia gak cuma tamu utama Nona Sarah, tapi juga bos grup Hoka. Ayah, ibu, ini salah kalian. Kalian baik-baik saja. Kenapa nantang William sih? Semua kekayaanku hancur karena kalian. Dasar anak durhaka, ngapain marah ke ayah? Ini salah ibumu, nambah masalah. Kenapa aku? Kamu marahin ibuku? Marahin aku! Ibu, ayo ke kota bersamaku, biar kami merawatmu. Aku sudah di sini selama setengah hidupku. Sudah terbiasa. Kalau ke kota, tidak bisa terbiasa asal kalian bertiga hidup bahagia. Aku sudah puas. Baik, kuhargai keputusanmu. Mulai kini, kalau ada yang mengganggu ibuku, aku tidak ragu akan habisi. Ibu mulai sekarang juga saudaraku. Mulai sekarang, siapapun yang mengganggunya akan dihukum keluarga Purnomo. Baiklah, Kanya, sayang, ayo pulang. Papa, boleh nggak kita ke taman? Kanya mau kincir kuda. Oke, nanti ayah bawa ke sana ya. Yeay! Ibu, kami pergi ya. Paman, aku harusnya nggak percaya mereka. Aku mempersulit keluargamu. Tolong maafkan aku janji nggak ngulangin lagi. Pergi sana, ini karmamu, urus hidupmu sendiri. Paman, jangan. Aku masih ayahnya. Bos, mau pulang sekarang? Apa? Dia itu supirnya William, ha? Aduh, si sialan ini hancurin kesempatan seluruh desa buat jadi kaya raya, ha? Betul itu, dasar keluargamu pembawa sial. Dasar so tahu, kalian semua lempari mereka. Jangan lempar, jangan. Halo? Apa kamu bilang? Negara Barat ingkar janji ngeblok industri teknologi Cina. Apa kamu bilang? Negara Barat ingkar janji ngeblok industri teknologi Cina? Ada apa, Nona Sarah? Negara Barat sudah bersatu. Mereka larang jual chip, mesin lito, dan produk lainnya ke Cina. Saham perusahaan teknologi pun di sini jadi anjlok. Kalau nggak cepat-cepat kita atasi blokade chip nano, bakal rusakin ekonomi kita. Gimana progres kakekmu? Tim kakekku juga sudah bikin terobosan di desain chip mini dan mesin lito. Tapi ada masalah kecil yang belum selesai. Mungkin saja masih butuh setahun lagi untuk waktunya. Gitu ya? Mungkin aku bisa bantu negara kita tembus blokade dengan cepat, biar bisa produksi chip 1 nanometer. Benarkah? William, tolong jangan bercanda. Kalau saja chip itu semudah itu dibuatnya, negara kita nggak mungkin diteken selama ini. Nona Sarah, apa kamu nggak percaya? Bukan begitu. Nona Sarah, 3 hari lagi jam 3 sore di tepi sungai Taha, semuanya akan terkuak. Kanya, sayang, ayo. Nona Sarah, omongan William tadi, apa kamu percaya? Jujur saja, aku nggak yakin. Tapi sejak dia sembuhin penyakit kakek, dia jelas bukan orang sembarang. Komar, 3 hari lagi datang denganku ke Sungai Taha. Kita temui William. Papa, aku dapat ikan. Kanya, lain kali Papa serahin kamu ya. Ayo, bawa ikan ini ke sana ya. Ayo, Papa bantu ya. Hehe, Kanya hebat. Makasih, Papa. Kanya mau kerja keras. Kanya memang pintar. Hitung dong berapa ikannya. Nona Sarah, William di sana. Ayo. Nona Sarah akhirnya datang. Dengan undangan William, aku nggak mungkin telat. Nona Sarah, lihat. Apa ini? Ini desain dasar mesin lito 1 nanometer. Desain ini sudah canggih sekali. Ini, William, kamu... Akhirnya poinnya cukup untuk dapat desain dasar. Kesia-sia 3 hari ini, aku keluar dan pulang malam buat kesini. Nona Sarah, semua punya rahasianya sendiri kan? Dengan desain ini, kakekmu gak lebih dari sebulan, negara kita bisa produksi chip nano. Terima kasih atas kontribusimu pada negara.
Ini akan kupatenkan untukmu biar usahamu gak sia-sia. Terima kasih. William, urusan ini sangat penting. Aku perlu ke lab menemui kakekku. Lain kali akan kuundang sebagai tamu keluarga Purnomo. Cepat ke sana. Sayang, Sayang. Mama! Kenapa kemari? sayang, ramalan cuacanya bilang akan hujan deras di Jambi. Jadi aku khawatir dan mau jemput kalian. Akan hujan ya? Kayaknya. Ayo beres-beres dan pulang ya. Iya. Ayo. Malam ini aku mau ikan rebus. Baiklah, pas kembali, Mama masakin kannya ya. Pas pulang, kita makan ikan rebus buatan Mama. Senang ya? Ayo pulang. Ayo.